Sesawi Kur Yesu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Mediaman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, sahabatku, sungguh beroleh sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, rahmat kesembuhan, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini, pada hari Kamis, Pekan Paskah yang kedua, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, sahabatku. Merefleksikan, menimba ilmu semakin dalam, sahabatku. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan 36. Mari, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa saja percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, kita diajak Tuhan berefleksi, sahabatku, menimba semakin dalam ilmu dari firman Tuhan, sahabatku. Sungguh, sahabatku dimanapun Anda berada, dalam hidup menggereja, tanpa kita sadari, terkadang kita jatuh pada persaingan yang tidak sehat, sahabatku. Bahkan, karena merasa tersaingi dan tidak terpakai, kita mulai mencari-cari alasan untuk membuat saingan kita tidak bisa ambil bagian dalam karya pelayanan tersebut, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, peraturan baru pun dihadirkan agar banyak orang tidak bisa menggantikan posisi kita yang kalah tenar, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, persaingan tersebut bukan hanya dalam hidup menggereja, sahabatku, dalam hidup bermasyarakat,
lingkungan kerja, dan lain sebagainya bisa saja terjadi, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobatku muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebenarnya untuk siapakah kita terlibat dalam pelayanan gereja, sahabatku? Mari kita belajar dari para rasul. Mereka memiliki prinsip bahwa di dalam pelayanan kita selalu taat pada perintah dan rencana Allah, sahabatku. Sungguh sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, keikhlasan dalam pewartaan dengan memberi kesaksian tentang Yesus yang telah bangkit akan menghantar orang pada kemuliaan Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, ini bukan hanya soal dalam pelayanan gereja. Bisa saja dalam pelayanan pekerjaan kita, sahabatku, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Mari dengan sungguh kita belajar dari para rasul tentang ketaatan dan rencana Allah, sahabatku. Ketaatan pada perintah Allah dan rencana Allah, sahabatku. Keikhlasan dalam pewartaan, keikhlasan dalam berkarya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, Yesus dalam Injil Yohanes pada kesempatan ini dengan tegas menyampaikan perbedaan antara orang yang datang dari atas dan orang yang datang dari bawah, sahabatku. Sungguh, yang dari atas ada di atas, dan yang ada di bumi berkata-kata dengan bahasa bumi. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sungguh kita semua dipanggil untuk memberi kesaksian tentang kebenaran yang dibawa Yesus dari Bapanya, sahabatku. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk tekun mewartakan kasih Allah dalam kehidupan nyata kita setiap hari, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, mewartakan kasih Allah dimanapun kita berada, di tempat kerja, pelayanan sosial, pelayanan gereja, lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berkarya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Kita hanya perlu taat pada perintah dan rencana Allah, lakukan sungguh dengan keikhlasan hati dalam mewartakan kabar sukacita tersebut, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Maka pertanyaannya, sahabatku, sebagai refleksi kita, beranikah kita mewartakan kabar sukacita, mewartakan kasih Allah dengan taat pada perintah dan rencana Allah dengan kesungguhan hati dan keikhlasan? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kolo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akhiri renungan singkat ini dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, jadikanlah kami anak-anak-Mu pantas untuk memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Hadirlah Engkau dalam jiwa kami ya Tuhan, setiap langkah hidup kami, setiap hela nafas hidup kami, setiap aliran darah kami, setiap detak jantung kami ya Tuhan. Rahmat-Mu bekerja
dalam diri kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan kami semakin berani mewartakan kasih kepada sesama kami ya Tuhan. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, Sobat Kelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, merefleksikan bersama sahabatku. Sahabatku, selalu sertakan Tuhan dalam setiap penjiaran hidup kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh pengharapan, hidup kita berjuta perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.